Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Ni'matul Ulia dengan NIM 22029106 akan mempresentasikan proyek kalkulus lanjut saya dengan dosen pengampu yakni Bapak Dr. Andes Mukhni MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai barisan tak terhingga dan juga deret tak terhingga. Nah, sebelum kita membahas ini, kita akan sedikit mengulang materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu konvergen memiliki lawan yaitu divergen. Nah, apa sih itu barisan tak terhingga? Barisan tak terhingga merupakan barisan bilangan real yang dinotasikan dengan AN. Nah, selanjutnya apa sih itu deret tak terhingga? Deret tak terhingga merupakan penjumlahan dari barisan dengan notasi yaitu Sn sama dengan sigma n sama dengan 1 hingga tak hingga dari AN. Selanjutnya kita akan mencari konvergensi dari barisan tak terhingga dan deret tak terhingga. Nah, sebelum itu apa sih konvergen dari barisan dan deret? Nah, pada barisan tak terhingga, barisan AN dikatakan konvergen ke suatu bilangan L ditulis dengan limit N menuju tak hingga dari AN sama dengan L. Maka konvergensi dari suatu barisan itu yaitu ketika nilai limitnya itu ada atau terhingga. Nah, jika tidak ada, maka dia disebut dengan divergen. Nah, selanjutnya pada deret tak terhingga dikatakan konvergen ke S dan kita definisikan sigma N sama dengan 1 hingga tak hingga dari AN sama dengan A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah seterusnya sama dengan limit dari N menuju tak hingga dari Sn, dimana hasilnya itu nanti akan berupa S. Nah, bilangan S ini disebut juga dengan jumlah deret tersebut. Nah, maka konvergensi dari suatu deret tak terhingga itu ketika nilai limit Sn itu sama dengan 0. Ketika nilai limitnya itu tidak sama dengan 0 ataupun tidak ada, maka deret tak terhingga itu disebut dengan divergen. Nah, selanjutnya kita akan membahas latihan soal. Soal yang pertama yaitu apakah barisan berikut konvergen? Jika iya, konvergen ke bilangan apa? Nah, barisan yang ditanyakan itu adalah ln n per e pangkat n. Nah, sesuai dengan konsep yang sudah kita ketahui bahwa untuk cari konvergen dari suatu barisan, kita dapat menggunakan limit n menuju tak hingga dari AN sama dengan L, dimana nanti L-nya ini memiliki nilai. Nah, maka kita bisa langsung saja mencari untuk AN ini. Nah, kita substitusikan. Untuk mencari ini, jika kita langsung substitusikan, maka dia akan bernilai tak hingga. Nah, sedangkan kita ketahui bahwa kita bisa menggunakan aturan L'Hopital. Nah, aturan L'Hopital itu apa sih? Aturan L'Hopital yaitu jika kita memiliki limit x menuju tak hingga dari fx per gx, maka kita bisa mencarinya dengan L'Hopital limit x menuju tak hingga f aksen x, dimana kita akan mencari turunan dari fx dibagi g aksen x. Nah, maka kita bisa menggunakan aturan L'Hopital ini pada penyelesaian barisan ini. Nah, kita bisa menggunakan L'Hopital, dimana di sini L'Hopital. Nah, ln n itu turunannya berapa sih? Nah, maka untuk L'Hopital ini kita bisa menjadikannya ke dalam bentuk x terlebih dahulu. Nah, maka limit limit x menuju tak hingga dari ln x per e pangkat x itu aturan L'Hopitalnya sama dengan limit x menuju tak hingga dari seper x. Nah, kita ketahui kan ln x itu turunannya seper x. Nah, terus kalau e pangkat x diturunkan tetap e pangkat x. Nah, maka dari sini kita bisa langsung substitusikan, dimana 1 per x yaitu 1 per tak hingga itu bernilai 0 dibagi e pangkat x, e pangkat tak hingga itu tak hingga, maka ini sama dengan 0. Nah, ketika kita ubah tadi n-nya menjadi x, maka ini juga berlaku pada n. Maka dapat kita dapatkan bahwa limit n menuju tak hingga dari ln n per e pangkat n itu sama dengan 0. Maka barisan ini jadi barisan AN
ln n per e pangkat n itu konvergen menuju 0. Selanjutnya, tentukanlah kekonvergenan deret berikut. Jika konvergen, berapa jumlah deretnya? Deretnya itu sigma K sama dengan 1 hingga tak hingga dari K dikurang 5 per K ditambah 2. Ketahui, sigma K sama dengan 1 hingga tak hingga dari K dikurang 5 per K ditambah 2. Nah, sebelumnya kita review sebentar bahwasannya suatu deret itu dikatakan konvergen jika limit dari n menuju tak hingga dari Sn itu sama dengan 0. Jika dia tidak sama dengan 0 atau tidak ada, ini jika tidak ada, maka dia dikatakan dengan divergen. Langsung kita limitkan. Limit K menuju tak hingga dari deret ini, K dikurang 5 per K ditambah 2. Nah, langsung kita selesaikan, di mana limit K menuju tak hingga ini bisa kedua ruasnya sama-sama kita kali dengan 1 per K. Berarti K dikurang 5 per K ditambah 2, ini dikali 1 per K, ini juga dikali 1 per K. Maka sama dengan limit K menuju tak hingga dari 1 dikurang 5 per K dibagi 1 ditambah 2 per K. Langsung kita substitusikan. 1 dikurang 5 per tak hingga itu 0 per 1 ditambah 2 per tak hingga itu 0. Maka kita dapatkan hasil limitnya yaitu 1. Nah, sesuai konsep tadi, limitnya jika tidak sama dengan 0, 1 ini kan tidak sama dengan 0, 1 itu tidak sama dengan 0. Maka dapat kita simpulkan bahwa deret ini merupakan divergen, bukan konvergen. Nah, maka deret sigma K sama dengan 1 hingga tak hingga dari K dikurang 5 dibagi K ditambah 2 itu merupakan deret divergen karena nilai limitnya tidak sama dengan 0. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai kekonvergenan dari barisan tak terhingga dan deret tak terhingga. Semoga materi yang saya sampaikan bisa dimengerti dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.